Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa nabiyyihi wa rasulihi Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena di Ahad ke-1 ya, di bulan Agustus Allah masih mempertemukan kita di majelis yang terbaik, yaitu majelis silaturahim dan tholabul ilmi, untuk mendapatkan rezeki yang luas, umur yang panjang, dosa yang diampuni, kesalahan yang dihapus dan ditutupi, serta kemudahan dalam menempuh jalan menuju sorga yang dijanjikan olehnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berbicara tentang hari, maka tema kajian kita pada malam ini adalah hari yang paling buruk. Kalau ada hari yang paling buruk, pasti ada hari yang paling baik. Yang namanya hari itu ada dua. Pertama hari di dunia, hari di akhirat. Kalau hari di dunia itu 24 jam. Setahunnya 365 hari. Jadi kalau umur kita 60 tahun sekarang, 60 tahun kali 365 hari. Berapa hari itu? Ya, itu umur kita ya. Jadi kalau umur kita 100 tahun, berarti 365 kali 100. Cuman 36.500 hari. Kalau umurnya 100 tahun. Kalau umurnya 50 tahun dibagi 2 ya, gitu. Cuman 18.000 tahun ya. 18.000 hari ya. Nah, satu hari di dunia hanya berdurasi 24 jam. Ya, setiap satu kali bumi berputar pada porosnya. Itu 24 jam itu ya. Sementara satu hari di akhirat adalah 1000 tahun di dunia ya. Itu surat As-Sajdah ayat 4 ya. Jadi kalau menurut surat As-Sajdah surat 3 ayat 32 ayat 4, satu hari di sono itu sama dengan 1000 tahun di sini ya. Ya, jadi kalau kita umur berapa? 100 tahun cuman 36.000 hari ya. Sementara satu hari di sana sama dengan 1000 tahun ya. Jauh banget ya. Jauh banget. Berarti buminya lebih gede. Jadi satu kali berputar bumi nanti yang baru ya, yang menggantikan bumi yang sekarang yang hancur itu, satu kali berputarnya itu ada yang 1000 tahun. Ada yang satu kali berputarnya itu 50.000 tahun. Lebih gede lagi buminya ya. Ada yang satu kali berputarnya itu ya seumur langit dan bumi ya. Dan ini tentang relativitas waktu ya. Waktu di dunia dengan waktu di akhirat itu beda. Makanya rugi orang yang menyia-nyiakan waktu di dunia ya. Karena di sana itu lama ya. Lama banget di sana itu ya. Mending kalau lamanya dalam kebahagiaan di sorga.
Bayangkan kalau lamanya dalam kesengsaraan di neraka ya. Rugi. 1 hari di sini, 1 hari di sana 1000 tahun di sini. 1 hari di sana 50.000 tahun di sini. 1 hari di sana seumur langit dan bumi. Sekarang umur langit dan bumi udah berapa tahun? Ya. Ya, kan udah lama ya. Jadi baca surat As-Sajdah ayat 4, Al-Ma'arij ayat 4, dan surat Hud ayat 106 sampai 108. Kalau kita mau membandingkan 1 hari di akhirat dengan 1 hari di dunia. Ya. Makanya Allah bersumpah, wal asri, demi waktu asar. Artinya di dunia sangat sebentar sekali. Ya. Saya ngajar di sini tahun 95. Jadi sampai sekarang baru 29 tahun. Ya. Tapi sekarang udah pada tua ya. Padahal baru 29 tahun ya. Nggak terasa. Ya. Ketemunya itu 14 hari sekali ketemu, 14 hari ketemu, 14 hari. Tahu-tahu tua aja. Ya. Jadi di dunia tuh sebentar banget. Sebentar banget itu. Ya. Kemudian hari yang paling buruk disebut syarrul yaum. Hari yang paling baik khairul yaum, ya. Itu Ibnu Abbas pernah ditanya tentang hari yang paling baik. Kata Ibnu Abbas, hari yang paling baik itu hari Jumat. Nah, orang itu nanya kepada Ali bin Abi Thalib, sama pertanyaannya, hari yang paling baik. Kata Ali, kalau semua orang ya yang ngerti tentang agama Islam ditanya tentang hari yang terbaik, pasti hari Jumat. Karena tidak ada hari yang lebih baik dari hari Jumat. Tapi ada hari yang terbaik, terbaik, dan terbaik. Apa itu? Hari di mana orang mati dalam keadaan Islam. Itu hari yang terbaik. Ya. Makanya kita diperintah oleh Allah untuk menjaga 3 perkara. Pertama, menjaga iman, ya, jangan sampai hilang tuh. Yang kedua, menjaga takwa, ya. Dan yang ketiga, menjaga Islam. Wala tamutunna illa wa antum. Usahakan pas mati itu dalam keadaan Islam. Ya. Nah, hari yang terburuk adalah hari di dunia saat dihinakan serta dibinasakan dengan azab atau bencana. Jadi manusia yang terdahulu, umat yang terdahulu tidak sedikit yang oleh Allah dibinasakan, dihinakan dengan azab dan bencana pada hari yang terburuk. Siapa? Kaum Ad, kaum Tsamud, ya, Fir'aun, Ashabul Aika, ya, Ashabul Ras, ya, kaum Tuba, itu semuanya dibinasakan oleh Allah, dihinakan oleh Allah dengan bencana. Ya. Jadi orang yang diazab itu adalah orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Fa arsalna, maka kami kirim kepada mereka, alaihim, rihan angin, sor-sor, ya, yang suaranya sangat bergemuruh. Ya. Jadi bukan angin sembarang angin, tapi angin yang mendatangkan bencana, ya, ya. Beberapa hari, ya. Jadi sekitar 7 hari 8 malam itu, angin yang sangat dingin, angin yang suaranya sangat keras, berhembusnya sangat kencang, dan baru berhenti setelah 7 hari 8 malam. Bayangkan. Fahal taro lahu mim baqiyah. Ya. Apakah kamu melihat, ya, yang disisakan oleh Allah? Jadi tidak ada yang tersisa. Ya, semuanya habis itu, dihinakan, dibinasakan, dimatikan oleh angin. Dan hari itu disebut hari nahas. Ya. Ini sudah jadi bahasa Indonesia ya, hari naas ya. Itu naas itu aslinya nahas. Ya. Jamaknya nahisat. Nahisat itu hari-hari naas, hari-hari sial. Hari yang paling sial, hari yang paling buruk, hari di mana Allah timpakan bencana dan azab sampai celaka dan binasa. Ya.
linudhiqahum adzabal khizyi fil hayati dunia. Apa maksudnya? Allah kirim yang namanya angin untuk membinasakan mereka. Karena kami ingin agar mereka merasakan siksaan yang menghinakan dalam kehidupan di dunia. Jadi nggak usah nunggu di akhirat. Ya. Jadi orang yang berdosa, orang yang durhaka, orang yang kafir, orang yang musyrik, orang yang munafik, orang yang fasik, orang yang zalim, ya, di akhirat disiksa, di dunia pun disiksa itu. Ya. Kenapa sekarang itu kayaknya aman-aman saja? Belum waktunya. Kalau sudah waktunya mah ya Allah timpakan azab, tidak ada yang tersisa itu. Ya. Kemudian wala azabul akhirah ya. Akhza, kalau mereka tahu azab akhirat itu lebih menghinakan lagi. Ya wahum la yunsarun, dan mereka tidak ada yang menolong. Tidak ada yang menolong karena ini azab Allah ya. Allah itu Al-Aziz, tidak ada yang bisa mengalahkan. Al-Aziz itu gagah perkasa. Siapa yang berhadapan dengan Allah lemah, ya, nggak berdaya. Demikian pula termasuk Allah timpakan azab dan bencana ya kepada orang yang durhaka. Ya. Kemudian hari yang paling buruk ya, atau syarrul yaum adalah hari ketika orang kafir diazab di neraka dengan cara kaki dirantai, tangan dibelenggu, kemudian seluruh tubuhnya dibakar hidup-hidup. Kenapa? Karena tidak mengikuti jalan yang ditunjukkan Allah, yaitu jalan yang lurus, as-sabil, yang wajib diimani, disyukuri dan diikuti, yaitu Islam. Panduannya Quran, ya. Al-Quran itu al-huda, panduan. Sedangkan Islam dinul haq, agama yang benar. Jadi orang yang tidak mengikuti agama yang benar, orang yang tidak berpedomankan kepada Al-Quran, itu orang kafir. Disiksanya itu tangan dibelenggu, kaki dirantai, disatukan dengan apa? Dengan lehernya, bayangkan. Udah gitu baru dilemparkan ke neraka, dibakar hidup-hidup. Ya. Jadi sudah tidak bebas, dibakar lagi di neraka. Kalau yang di surga nggak ada yang dirantai, nggak ada yang dibelenggu, ya, bebas, ya. Tempatnya juga sejuk dan adem. Ini di neraka sudah panas, membakar, membara, kemudian kaki dan tangan dirantai dan dibelenggu. Itulah yang disebut hari yang paling buruk, ya. Yang satu harinya, ya, bisa 1000 tahun, bisa 50.000 tahun, bisa seumur langit dan bumi, atau bisa lebih lama daripada itu. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam surat Al-Insan Allah ingatkan, inna hadainahu sabila, sesungguhnya kami sudah ngasih jalan, ya. Imma syakira wa imma kafuro. Ada yang bersyukur mengikuti jalan itu, ada yang kufur tidak mengikuti jalan itu. Nah, yang tidak mengikuti jalan itu, jalan Allah, ya, inna a'tadna, sudah kami siapkan itu, sudah kami sediakan, berarti ada itu, ya, lil kafirina, bagi orang yang kafir yang tidak mau mengikuti hidayah Allah, petunjuk Allah, yaitu Al-Quran dan Al-Islam, ya, sudah kami sediakan salasila, rantai-rantai, ya, rantainya sudah ada sekarang, wa aglala, dan belenggu-belenggu, borgol-borgol, wasairo, dan api yang sangat panas, ya, api yang nyalanya tambah lama tambah besar, yang suhunya tambah lama tambah panas. Neraka itu disebut sa'ir, ya. Kan neraka itu ada jahanam, ada jahim, ada hutoma, ada ladho, ada sakor, ada juga sa'ir. Neraka sa'ir itu makin lama nyalanya makin besar. Makin lama nyalanya itu suhunya makin panas. Dan itu Allah siapkan, sudah ada, neraka itu sudah ada. Rantainya sudah ada, belenggunya sudah ada, borgolnya sudah ada, ya. Untuk siapa? Untuk orang yang kafir, yang tidak mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengikuti petunjuk Allah itu disebut syakir. Apa syakir itu? Syukur. Karena Allah itu baik, ya. Allah itu hendak
memberikan kebaikan kepada kita, ngasih jalan. Kalau diikuti insya Allah kita dapat kebaikan yang terbaik. Kemudian hari yang paling buruk atau syarrul yaum adalah hari yang berbanding terbalik dengan hari yang paling baik, yaitu khairul yaum. Ya, hari orang gemar berbuat baik namanya al-abror. Ya. Kita berdoa, Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abror. Ya Allah, ampuni dosa kami, ya Allah tutup kesalahan kami, ya Allah wafatkan kami bersama orang-orang yang baik, al-abror, ya. Kan kita kalau ziarah kubur berdoa, ya, sesungguhnya kami insya Allah akan bertemu dengan kamu, akan bertemu dengan kalian. Nah, yang dimaksud bertemu dengan kalian itu bukan dengan orang jahat, ya. Nanti kuburan itu kan perkampungan. Kuburan itu perumahan, ada penghuninya. Nah, kita minta ketika ditempatkan di pemukiman, di perumahan, di perkampungan yang namanya kuburan itu, kita bersama orang-orang yang gemar berbuat baik, namanya al-abror, ya, al-abror. Ya. Nah, al-abror, orang yang berbuat baik itu dia akan, ya, bertemu dengan hari yang paling baik. Apa hari yang paling baik itu? Hari mereka disenangkan oleh Allah. Hari mereka dimewahkan oleh Allah. Ya. Jadi kalau di dunia cuma disenangkan doang. Tapi kalau di akhirat, ya, kalau kita berbuat baik, mati dalam keadaan baik, mati bersama orang yang baik, bukan hanya disenangkan tapi dimewahkan. Dimewahkan, ya. Ya. Di mana? Di surga. Kenapa? Karena mengimani, karena mensyukuri, karena sabar dalam mengikuti jalan Allah yang lurus, ya. Jadi ternyata tidak mudah itu, ya. Mengikuti Al-Quran itu tidak mudah. Mengikuti jalan Allah, Islam itu tidak mudah. Ya. Makanya kita berdoa, Rabbana afrig alaina sobro wa tawaffana muslimin. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kesabaran dan wafatkan dalam keadaan Islam. Wafat dalam keadaan Islam mudah atau susah? Susah itu. Modal utama dan pertamanya sabar. Karena banyak gangguan. Ya, banyak gangguan. Kadangkala ke masjid makan meriang sedikit nggak datang, ya. Sakit sedikit nggak datang. Ya. Kalau ke tempat hiburan nggak dirasa sakit itu. Ya. Makanya innal abroro yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafuro. Orang-orang yang berbuat baik itu nanti di sorga oleh Allah akan dimanjakan. Dengan apa? Dengan minuman. Minuman dari sungai, ya, yang mengalir, yaitu sungai susu, sungai madu, sungai khomer, sungai air tawar. Tapi tidak cukup dengan itu, dikasih suplemen, dikasih campuran, ya. Kalau di kita apa tuh yang dimasukin itu kemudian res gitu kan, apa tuh, Pak? Oh, apa? Redoxon, apalagi itu. Itu ada di sana. Padahal air minum dari sorga saja sudah enak banget. Apa air madu, air susu, ya. Susunya juga susu asli. Kalau di dunia mah susu aja namanya, padahal isinya gula, ya. Iya, madu juga ternyata gula juga, ya. Iya. Saya pernah itu minum madu untuk diabetes. Ya. Saya nanya sama yang jualannya, ini aturannya berapa? Kalau herbal itu silahkan, mau 3 sendok, 2 sendok, 4 sendok, 5 sendok silahkan. Nggak ada efek sampingnya. Ya udah, saya putuskan minumnya jadi 3 sendok itu. Ya. 3 kali jadi 9 sendok itu. Iya, sebelumnya saya cek gulanya 290. Setelah itu jadi 506 itu. Berarti bukan madu, ya. Bukan madu itu, ya, gitu. Dulu saya senang minum susu murni dari Pangalengan. Ya.
Tapi setelah tahu susu murni itu ternyata, saya nggak kuat minumnya. Bau apa Pak? Bau amis ya. Kalau yang murni itu bau banget itu. Itu di Pengalengan saya pernah sekitar 3 hari itu, tiap hari ya, disediain susu itu. Tapi nggak saya minum, nggak kuat gitu kan. Ya. Tapi ternyata ketika saya ikut jualan di pasar dengan Bapak, habis sholat subuh ada tukang susu murni dari Pengalengan. Enak banget itu. Ternyata dicampur tajin ya? Tajin. Yang beras itu ya, itu beras. Jadi susah cari yang asli. Yang asli, yang ori itu ada di sorga. Madunya madu bener ya. Namanya madu musofa. Musofa itu yang disaring, jernih, murni madunya itu ya. Gitu. Demikian pula khomer. Tapi khomernya beda dengan khomer yang ada di dunia. La yusaddu'una anha wa la yunzifun. Tidak bikin mabuk, tidak bikin pusing. Kalau khomer di dunia bikin mabuk, bikin pusing ya. Jadi innal abrara, sesungguhnya orang yang gemar berbuat baik itu yasrabuna akan minum min ka'sin, dari bejana atau gelas ya, yang berisi air minum, kana mizajuha, yang campurannya, suplemennya kafuro, namanya kafur. Kafur. Kalau di dunia kafur itu kan bagus untuk tulang ya. Makanya di surga itu tidak ada yang asam urat, ya, osteoporosis, rematik, apalagi ya, yang penyakit kaki itu. Kenapa? Karena minumannya itu ya, di samping susu, madu juga ditambah kafuro ya, suplemen yang kaya ya, yang namanya kafur. Dan itu minuman khusus, minuman spesial, minuman istimewa, ainan yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira, yang memancar. Jadi kalau air minum dari sungai kan mengalir. Ini kalau suplemennya memancar dalam bentuk mata air. Jadi di surga itu ada mata air, ada air sungai. Jadi dikasih dari gelas itu air sungai ditambah kafuro ya, suplemennya yaitu kafur ya. Dan bisa memancarkan ya. Jadi luar biasa tuh, pemandangan yang sangat indah dan kemudian minuman yang sangat menyenangkan. Bukan hanya bersih tapi juga higienis ya. Itu surat Al-Insan ayat 5 sampai 6. Kemudian hari yang paling buruk adalah hari yang azabnya merata di mana-mana, yang ditakuti oleh orang yang taat dan ikhlas serta sabar dalam beribadah dan beramal soleh. Ya, kenapa sabar ibadah? Kenapa ikhlas ibadah? Kenapa taat ibadah? Karena takut nanti ada hari yang terburuk, hari di mana Allah timpakan bencana dan azab yang merata itu, merata. Tidak hanya di Cianjur saja, tidak hanya di Sukabumi saja. Ya, tidak hanya di Padang saja, itu di seluruh bumi terjadi yang namanya azab dan bencana. Makanya kita taat terus, ibadah terus, sabar terus, syukur terus, ikhlas terus. Ya, dan ini dijelaskan ya, bahwa orang yang gemar berbuat baik itu yufuna binudur, dia selalu menepati janji, apalagi janjinya kepada Allah yang disebut nazar. Nazar itu janji kepada Allah. Ya Allah, kalau nanti saya punya anak perempuan, kan anaknya itu laki-laki terus. Nanti kalau anak saya ya itu perempuan, gitu, maka saya akan saum selama 1 minggu misalnya. Itu nazar itu. Nazarnya kepada Allah. Harus dilaksanakan itu. Harus dilaksanakan ya. Ada juga yang nazar, ya Allah, kalau saya punya anak, kan dia susah punya anak. Kalau saya punya anak, kepala saya akan dibotakin gitu kan gitu. Bisa. Itu ada teman dibotakin pas punya anak gitu. Ya. Itu namanya nazar. Harus dilaksanakan. Dan nazar itu tidak boleh nazar yang jelek, ya. Nazar di luar kemampuan enggak boleh, ya. Kemudian orang yang bergemar berbuat baik juga, ya. Wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira, ya. Dia sangat takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana, ya. Di
Di samping wayut imunat to'am, dia gemar ngasih makan. Gampang ngasih makan, gampang ngasih duit. Gampang ngasih makan, ya. Ngasih makan orang nggak nanya berapa harganya, ya. Coba aja ada supir angkot lewat kita kasih 1.000, dimarahin nggak? Dimarahin nggak? Tapi kalau kita kasih aqua gelas bisa nggak marah itu ya. Padahal aqua gelas mungkin 500 perak ya. Ya. Sekarang mah kadang-kala uang 2.000 tuh nggak laku buat anak-anak ya. Tapi bisa kita ya memberi makanan ya dengan harga yang nggak mahal ya, nggak mahal ya. Atau ada itu ibu-ibu ya, kalau ngaji itu bawa permen ya. Jadi dibagikan sama teman-temannya. Coba permen itu berapa harganya kalau beli 1.000? 3 kan ya? 1.003. Coba kalau dia bawa duit 1.000-an, kasih 1.000 ngambek kan? Tapi kalau dikasih permen 1 ngambek nggak? Seneng dia. Ya, misalnya dikasih kopi, dan sebagainya tuh. Makanya di sini wayut imunat to'am. Islam itu luar biasa. Ya, tidak memberatkan ya umatnya. Mereka gemar memberi makan kepada siapa? Ala hubbihi, makanan yang dia cintai. Ya. Kita senang makanan yang baru, senang makanan yang lama. Ya. Kadang-kala kita makan udah lama, udah gitu sisa lagi, baru dibagikan. Nggak boleh itu. Harus yang kita cintai, yang enak, yang segar kan gitu ya. Kemudian bukan sisa kan. Ya. Kemudian kepada siapa? Miskinan, kepada orang miskin. Wa yatiman, kepada anak yatim. Wa asiran, dan kepada tahanan. Ya. Kita jarang yang ngasih makanan ke tahanan ya Pak ya? Jarang ya? Iya, kan banyak. Orang-orang yang tidak salah di penjara misalnya. Ada nggak sekarang yang tidak salah di penjara? Siapa contohnya tuh? Ya banyak kan. Nah kita dari Jamaah Masjid Al-Hidayah datang ke sono ngasih makanan. Ada ini dalilnya. Jadi ngasih makanan itu bukan kepada orang miskin saja, kepada anak yatim saja, tapi juga kepada tahanan atau tawanan. Ya. Kemudian inna manut imukum liwajhillah. Kami ngasih makan kepada kalian tuh ikhlas karena Allah. Yang dikatakan ikhlas itu la nuridu minkum jazaa. Kami tidak ingin ya mendapatkan balasan, tidak mengharapkan balasan dari kalian. Itu ikhlas ya. Wala syukuro, dan tidak ya berharap ucapan terima kasih. Jadi orang yang ikhlas itu ketika ngasih dibalas tidak dibalas tetap ya dia ngasih terus ya. Diucapkan terima kasih ataupun tidak dia tetap ngasih ya. Kan ada kalau tidak dibalas nggak ngasih lagi tuh, berarti nggak ikhlas tuh. Kalau kita ngasih orang itu tidak mengucapkan terima kasih, maka tidak ngasih lagi, berarti nggak ikhlas tuh. Ya, ciri orang yang ikhlas itu tidak berharap balasan. Yang kedua, tidak menunggu ucapan terima kasih, itu ikhlas. Ya, gitu. Itu jelas tuh, surat Al-Insan ayat 9. Ya, 2 ciri orang yang ikhlas. Terus ngasih walaupun tidak dibalas. Terus ngasih walaupun dia tidak mendapatkan ucapan terima kasih ya. Kemudian hari yang paling buruk adalah hari ketika orang bermuka masam ya. Sekarang masih bisa tertawa, masih bisa tersenyum. Nanti ada hari di mana kita tidak bisa tertawa dan tidak bisa tersenyum. Di dunia juga ada ya orang tidak bisa tertawa dan tersenyum. Siapa tuh? Orang yang stroke ya. Bisa nggak tertawa Pak? Tertawa nggak bisa, tersenyum nggak bisa, ngobrol juga nggak bisa. Tapi ternyata itu kan cuma sebentar, paling lama sampai mati. Tapi nanti ada satu hari ya yang 1.000 tahun, 50.000 tahun, dia bermuka masam, bermuka kecut, ya tidak bisa tertawa, tidak bisa tersenyum, ya penuh dengan kesulitan, penuh dengan penderitaan, ya. Kalau orang susah ada yang tersenyum nggak ada ya. Orang susah tertawa ya orang gila ya. Ya. Orang susah wajahnya ceria nggak ada. Kenapa dia sampai mukanya masam? Karena hidupnya penuh dengan kesulitan ya. Dan ini Allah berikan
kepada orang yang suka ingkar janji. Kerjanya tarsok, hati-hati tuh, ya. Kalau tidak entar besok katanya. Udah gitu bakhil, pelit, ya. Padahal rezeki itu punya Allah, rezeki itu pemberian Allah, rezeki itu titipan Allah, jangan dimakan semua. Ada hak orang lain pada rezeki yang Allah berikan kepada kita. Kalau tidak diserahkan, dimakan semua, itu namanya bakhil. Bakhil itu namanya, pelit, ya. Kemudian ria, ya, kalaupun berbagi, dia nggak pelit, suka berbagi. Tapi ria, ya, ingin dilihat oleh orang. Ingin dipuji oleh orang, dan kemudian sombong, ya. Ada orang yang udah pelit sombong lagi, namanya si Korun. Makanya bukan hanya kekayaannya, orangnya juga ditenggelamkan di dalam dasar bumi yang paling dalam, ya. Kenapa? Karena si Korun tidak meyakini dia jadi orang kaya itu dikayakan oleh Allah, ya. Saya jadi orang kaya karena ilmu yang ada pada saya. Kalau saya tidak punya ilmu, tidak mungkin kaya. Padahal sebenarnya si Korun itu kaya didoakan oleh Nabi Musa. Karena Nabi Musa itu, ya, kalau berdoa semua nabi, semua rasul itu kan mustajab. Begitu didoakan oleh Nabi Musa, jadi orang kaya. Setelah kaya dia ingkar bahwa kekayaannya itu adalah dari Allah. Jadi Allah menghidupkan kita dan mematikan kita. Allah mengayakkan kita dan kemudian mencukupkan kita. Dalam waktu yang sama Allah juga menjadikan kita kaya, menjadikan kita tertawa dan menjadikan kita menangis. Ya. Kita bisa tertawa itu karena dikasih energi oleh Allah. Kita bisa menangis juga dikasih energi oleh Allah. Ya. Ada nggak orang yang menangis bahagia? Ada nggak? Ada nggak orang yang menangis bahagia? Ada. Ya ada ya. Tapi ada nggak orang yang susah tertawa? Nggak ada. Nggak ada, ya. Nah inilah, ya. Jadi kalau kita tertawa dikasih kekuatan oleh Allah. Sebab banyak orang yang tidak bisa tertawa. Demikian pula kalau kita bisa menangis, ya. Menangis juga itu termasuk rububiyatullah, ya. Kemudian ahli taat dan ikhlas serta sabar dalam beribadah kepada Allah dan beramal soleh, dia berkata, kenapa dia ngasih makanan, gitu kan? Kenapa dia menepati janji? Inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Sungguh kami takut akan azab Tuhan, itu Allah, pada hari ketika orang-orang berwajah masam, penuh dengan kesulitan. Jadi di akhirat kita bisa membedakan orang itu dari wajahnya. Bisa, ya. Ada orang yang muka masam, berarti hidupnya penuh dengan kesulitan. Ada orang yang wajahnya biru, ya. Bukan biru, hijau ya, hijau kalau nggak salah. Kalau hulek biru, hijau, hulek. Nah, ada orang yang wajahnya, ya, zarko itu biru kalau nggak salah, ya. Itu adalah wajah orang yang penuh dengan dosa. Kalau tadi kan penuh derita, ya. Kalau penuh derita wajahnya masam, kecut itu. Nggak bisa tertawa dan tersenyum. Ada yang wajahnya itu, apa tadi? Biru. Ya. Itu orang yang penuh dosa. Wajah penuh dosa. Ada juga orang yang wajahnya hitam. Ya. Jadi orang yang wajahnya hitam adalah orang yang hidupnya penuh dengan kekufuran. Ya. Dia matinya tidak bawa iman. Makanya di alam mahsyar itu wajahnya hitam. Ada wajahnya kusam, ya, masam. Ada juga yang wajahnya biru. Tapi ada orang yang wajahnya tuh putih, bersih. Siapa? Orang yang beriman. Ada juga orang yang wajahnya tertunduk, penuh dengan penyesalan. Siapa? Orang yang mati bawa amal, tapi amalnya sia-sia. Ya, tidak dinilai, tidak ditimbang. Jadi ternyata di akhirat tuh banyak wajah, ya. Karena dari wajah kita bisa membedakan siapa orang itu, ya. Nah, di antaranya ada orang yang ibadah kepada Allah karena takut dengan hari yang paling buruk, yaitu hari ketika orang bermuka masam penuh dengan kesulitan. Sedangkan hari yang paling baik adalah hari ketika orang yang taat dan ikhlas serta sabar dalam beribadah dan beramal soleh dilindungi oleh Allah.
diceriakan oleh Allah dan dibahagiakan oleh Allah dengan surga dan kain sutra. Surga itu disenangkan, kain sutra dimewahkan, ya. Itu di surga, boleh senang-senang, boleh hidup mewah, ya. Bahkan di surga itu minimal istrinya kan 2 ya minimal ya. Kalau mati syahid berapa istrinya? 70. Kan itu mewah banget itu. Ya, kemarin saya dapat YouTube ya, itu orang yang diwawancara oleh Deddy Mulyadi kalau nggak salah ya, mantan wali kota Purwakarta ya. Ya, jadi dia umurnya sekitar 60 tahun, tapi pada umur itu dia istrinya sudah 88. Istrinya 88 Pak. Ya. Dia targetnya 100 istrinya itu kan. Gitu. Baru 88 gitu. Ya. Nah dalam Islam jangankan 88, lebih dari 4 aja nggak boleh ya. Nah itu namanya melampaui batas, nggak boleh itu, melampaui batas. Tapi nanti di sorga itu dikasih 70, minimal 2, 1 istri yang dari sorga, bidadari, 1 istri dari dunia, mantan istri yang sama-sama soleh, sama-sama taat, sama-sama syukur, sama-sama sabar dalam ibadah dan amal soleh. Nah oleh karena itu fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum walaqahum nadrata wasurura, maka Allah lindungi mereka dari kesusahan. Kemudian Allah berikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan. Wajahnya tuh ceria, cerah, gembira. Kenapa? Karena oleh Allah dilindungi dari kesusahan. Ya. Ada 4 syarat. 4 syarat kalau kita hidup tidak mau diganggu lagi oleh kesusahan. Ya. Enak nggak susah di dunia? Nggak enak, apalagi susah di alam kubur. Apalagi susah di alam mahsyar. Cukup kita susah itu di dunia saja, ya. Bagaimana caranya? Pertama, agama kita harus soleh, ya. Yang kedua, dunia kita harus soleh. Yang ketiga, akhirat kita harus soleh. Yang keempat, sisa umur kita yang tidak tahu tinggal berapa hari lagi harus juga soleh, ya. Digunakan untuk berbuat baik, ya. Ada yang tahu nggak tinggal berapa hari lagi umur kita? Nggak tahu kan? Nah, yang jelas kalau kita mau istirahat di alam kubur, kemudian setelah itu kita tidak akan bertemu dengan kesulitan, akan bertemu dengan kemudahan. Syaratnya tadi sisa umur gunakan untuk berbuat baik. Ya, silakan sampai di sini ada yang tanyakan? Ya. Masalah hari Ustaz, hari Ya. itu kan baik semua Ustaz. Iya, tergantung orang yang mengisinya. Ya. Siapa yang hari ini lebih baik dengan hari kemarin, berarti hari dia adalah hari untung. Tuh, hari untung. Ya. Hari ini lebih baik dari hari kemarin. Ya. Siapa yang hari ininya sama dengan hari kemarin, berarti dia ya tertipu. Itu hari tertipu. Jadi pada hari itu hari tipu-tipu, gitu kan. Siapa yang hari ininya lebih jelek dari kemarin, itu adalah orang yang dilaknat. Berarti itu hari terkutuk, gitu ya. Jadi hari itu tergantung kita, ya. Maka kalau kita mau menjadi hari itu hari yang beruntung, harus lebih baik dari hari kemarin. Jangan sampai hari itu adalah hari yang tertipu, hari yang terkutuk. Yang terkutuk bukan harinya sebenarnya, tapi orangnya, ya. Seperti ini, hari yang terburuk adalah ketika orang zalim disiksa dengan azab yang pedih. Kapan? Ketika sakratul maut itu. Hari itu ya, bagi orang yang zalim saat sakratul maut adalah hari yang paling buruk. Ya. Kenapa? Karena ternyata waktu itu malaikat ya mencabut nyawanya itu dengan ya, memukulkan, jadi dipukul, ya, digebukin oleh malaikat, bayangkan, ya. Malaikat itu punya tangan. Ya, jadi ada malaikat pencabut nyawa yang mencabut nyawa orang yang zalim itu dengan cara dipukulin, kira-kira, ya. Ada yang kuat dipukul Mike Tyson enggak?
Ini yang mukul bukan Mike Tyson, malaikat maut itu yang mukul. Ya. Nah, sambil mukul itu malaikat sambil ngomong, akhriju anfusakum, keluarkan nyawa kamu. Ya. Jadi tidak dicabut itu, suruh ngeluarin sendiri. Ya, itu. Tapi karena nggak dikeluarkan, digebuk aja, digebuk terus. Ya, keluarkan nyawa kamu, keluarkan nyawa kamu, digebukin babak belur itu. Nah, kita menyaksikan nggak? Enggak. Ya, karena digoibkan. Kalau tidak digoibkan, pasti Masjid Al-Hidayah penuh dengan yang sholat, yang ngaji. Ya. Nggak ada yang maksiat. Kalau menyaksikan orang zalim disiksa ketika sakratul maut. Jadi hari yang paling buruk itu hari ketika orang yang zalim disiksa dengan azab yang pedih saat sakratul maut, digebugin oleh malakul maut, seraya dikatakan kepadanya, keluarkan nyawa kamu. Ya. Bapak bisa nggak mengeluarkan nyawa sekarang? Nggak bisa. Jangankan mengeluarkan nyawa, coba keluarkan air mata, bisa nggak? Nggak bisa. Ini disuruh mengeluarkan nyawa. Tapi karena nggak bisa, digebugin terus itu, bayangkan ya. Ya. Jadi al-yauma ya tujazauna ya adzabal khun bima kuntum taquluna ala ghairil haq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Ya, karena waktu di dunianya ya dia berkata bohong, ya, berkata batil, tidak benar, dan dalam waktu yang sama sombong ya terhadap ayat-ayat Al-Qur'an ya. Sekarang kan ada itu yang mengatakan Al-Quran itu sudah tidak sesuai dengan zaman ya. Siapa ya? Ada ya? Ya ada ya? Ya, sudah tidak relevan lagi dengan zaman. Dulu pernah itu Menteri Agama yang ngomong itu. Saya lupa lagi namanya itu. Dulu ya. Dulu. Siapa itu dulu tuh? Nah, sekarang ngomong lagi kedua kali. Cuman beda orang. Jadi Al-Quran tuh harus di apa? Ya, di upgrade. Ya, gitu. Karena sudah tidak sesuai dengan zaman lagi. Contohnya apa? Waktu itu ngasih contoh. Warisan itu sudah ketinggalan zaman. Kalau laki-laki bagiannya 2 kali perempuan, itu sudah ketinggalan zaman. Jadi harus sama rata. Oh tuh, udah mulai tuh mengubah hukum Allah. Ya, hati-hati, sombong itu, sombong ya. Nah, itu nanti akan digebugin itu sakratul mautnya tuh, disuruh mengeluarkan nyawa sendiri ya. Gitu. Kemudian yang kedua ketika kehausan di neraka itu ada pedih juga. Ya. Kenapa? Karena ketika haus dikasih air minum. Cuman air minumnya itu panasnya setara dengan besi mendidih. Ya. Gitu. Itu di YouTube Bapak cari air yang mengeluarkan api. Ada air. Air itu mengeluarkan api ada tuh, ya. Jadi di sana juga ada air yang mengeluarkan api. Ketika diambil tidak ada apinya. Pas mau diminum belum nyampe ke mulut, apinya tuh membakar wajah itu. Yashwil wujuh. Ya. Itu orang yang zalim itu kena itu. Ya. Karena dia lebih memilih yang batil daripada yang hak. Ya. Dan yang ketiga kapan itu? Ketika kelaparan. Ya. Ya. Biasanya kalau orang minum dulu atau makan dulu? Minum dulu kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak mungkin langsung makan nasi uduk kan? Biasanya kan air teh, air ya. Nah di neraka juga begitu, minum dulu. Udah minum, lapar. Ternyata ketika lapar dikasih makanan. Berasal dari pohon. Namanya buah zakum. Ya, makanannya itu ya, itu tidak mengenakan ketika dimakan, tidak menyenangkan ketika dilihat. Ketika ditelan nggak apa-apa, tapi pas di lambung, pas di perut mendidih. Mendidihnya tuh setara dengan tembaga, gitu kan? Kira-kira panas tembaga dengan panasnya besi, panasan mana ya? Ya. Jadi diminum sepanas besi mendidih, dimakan makanannya itu sepanas tembaga meleleh. Na'udzubillahi min zalik. Itulah syarrul yaum, hari yang terburuk.